Suamiku justru berselingkuh setelah naik jabatan, karena ia tidak tahu akulah pemilik perusahaan itu. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Buat sahabat Bunda yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Amin ya robbal alamin. Namaku Alia. Orang-orang mengenalku sebagai wanita mandiri, berpendidikan tinggi, dan kini duduk di puncak pimpinan salah satu perusahaan teknologi terbesar di kota ini. Tapi hanya sedikit yang tahu bahwa aku adalah pemilik sesungguhnya dari perusahaan itu. Bahkan suamiku sendiri tidak tahu. Aku tidak pernah merasa perlu membanggakan apa yang aku miliki. Bagiku, keberhasilan sejati adalah saat aku bisa menjadi versi terbaik dari diriku sendiri, tanpa harus menyombongkan jabatan atau harta yang aku punya. Aku ingin dicintai karena diriku, bukan karena nama besarku, bukan karena saldo rekeningku. Dan mungkin itulah alasan kenapa aku jatuh cinta pada Raka. Raka bukan pria yang sempurna. Dia bahkan tidak punya pekerjaan tetap saat pertama kali kami bertemu di sebuah seminar kewirausahaan 4 tahun yang lalu. Saat itu dia hanya seorang pekerja serabutan, kadang jadi driver ojek online, kadang ikut proyek lepas sebagai tenaga administrasi, bahkan pernah menjadi sales promotion dadakan saat ada event besar di pusat perbelanjaan. Tapi ada sesuatu dalam diri Raka yang membuatku tertarik. Cara dia berbicara penuh semangat, bagaimana matanya berbinar saat membahas impian-impian besarnya. Raka bercita-cita punya perusahaan sendiri suatu hari nanti. Dia ingin keluar dari lingkungan kemiskinan keluarganya. Ingin membuktikan pada dunia bahwa dia bukan hanya anak tukang bangunan seperti yang sering orang ejek. Kami berteman dulu, selama hampir setahun. Lalu perlahan rasa itu tumbuh perlahan tapi dalam. Dia bukan orang yang kaya, tapi dia punya etika kerja yang luar biasa. Aku jatuh cinta pada cara dia menghargai waktu, kesopanan saat bicara pada orang tua, dan rasa hormatnya kepada perempuan. Kami pacaran selama 3 tahun sebelum akhirnya memutuskan untuk menikah. Tidak ada pesta besar. Tidak ada gaun mewah, hanya akad sederhana di rumah orang tuaku dengan tamu yang bisa dihitung dengan jari. Raka hanya bisa memberi cincin emas seberat 1 gram, tapi itu bukan masalah bagiku. Aku tidak butuh cincin mahal untuk tahu betapa tulus cintanya saat itu. Setelah menikah, kami menyewa rumah petakan kecil di pinggiran kota. Aku tetap bekerja berpura-pura sebagai staf administrasi senior di perusahaanku sendiri. Hanya tim direktorat utama yang tahu siapa aku yang sebenarnya. Aku ingin melihat sejauh mana Raka bisa berkembang tanpa pengaruhku. Sementara itu, Raka masih bergelut dengan pekerjaan yang datang dan pergi. Seringkali kami hanya makan nasi dan telur dadar di akhir bulan. Tapi malam-malam itu, saat kami duduk berdua di teras, berbagi mimpi sambil menyeruput teh hangat, justru itulah yang paling kuingat. Cinta kami tumbuh di sana, di tengah kekurangan, di antara tawa dan lelah. Kami saling menguatkan. Lalu aku mulai diam-diam membuka jalur untuknya masuk ke kantorku. Aku ingin dia belajar dari dalam, dari dasar, bukan karena nepotisme, tapi karena aku tahu kemampuannya. Raka adalah pria yang pintar, dan aku yakin jika diberi kesempatan, dia bisa jauh melampaui apa yang dia bayangkan. Tapi ada satu hal yang tidak pernah kubayangkan, bahwa cinta yang tumbuh dalam kesederhanaan bisa layu dalam gemerlap kekuasaan. Aku tidak tahu bahwa ketika seseorang mulai mencapai puncak, mereka bisa lupa pada siapa yang dulu menggenggam tangannya saat berada di bawah. Dan aku juga tidak pernah mengira
bahwa orang yang paling aku percaya kelak akan menjadi orang yang paling membuatku hancur. Namun semua itu belum terjadi saat ini. Saat ini, aku masih memegang keyakinan bahwa cinta kami akan kuat, bahwa kami berdua akan melangkah bersama hingga akhir nanti. Aku masih ingat dengan jelas hari itu. Hari di mana aku dengan sengaja menyarankan pada Raka untuk melamar pekerjaan di perusahaan tempatku bekerja. "Sayang," ucapku pelan, saat kami sedang sarapan dengan lauk tempe goreng dan sambal. "Kantorku lagi buka lowongan staf administrasi. Mungkin kamu bisa coba daftar di sana?" Raka menghentikan suapan nasinya dan menatapku penuh harap. Matanya menyala seperti anak kecil yang ditawari mainan baru. "Kamu serius? Kamu yakin aku cocok?" tanyanya. Aku tersenyum. "Aku lihat kamu cocok. Kamu teliti, disiplin, dan kamu cepat belajar." Padahal jauh di lubuk hatiku, aku sedang berjuang menahan keinginan untuk mengatakan yang sebenarnya, bahwa akulah pemilik perusahaan itu. Tapi aku tetap diam. Aku ingin melihat dia bertumbuh di jalurnya sendiri. Aku ingin tahu apakah cintanya kepadaku masih murni, atau ada sisi lain yang hanya muncul saat kekuasaan menghampiri. Tentu saja, aku meminta tim HRD untuk memperlakukannya seperti pelamar lainnya. Tidak ada perlakuan khusus, bahkan aku meminta mereka untuk memberikan tantangan lebih jika perlu. Dan seperti dugaanku, Raka lolos dengan kemampuannya sendiri. Hari pertama Raka bekerja di perusahaan itu menjadi momen yang aneh bagiku. Aku menyambutnya di lobi dengan seragam kerja yang sama seperti karyawan lainnya. Aku berpura-pura hanya staf senior divisi pengembangan bisnis, bagian yang tidak pernah terlalu menarik perhatian. Sejak hari itu, hidup kami berubah. Raka punya rutinitas baru. Dia bangun lebih pagi, belajar mengenal sistem kerja di perusahaan. Aku mengawasinya dari jauh, melalui laporan evaluasi tim dan kamera-kamera tim di beberapa sudut ruangan. Bukan untuk mengintai, tetapi karena aku peduli. Awalnya Raka terlihat gugup, tapi seiring waktu, dia mulai menunjukkan potensinya. Dia cepat belajar, bahkan beberapa kali memberi ide yang disukai oleh atasannya. Aku mendengar kabar bahwa beberapa manajer mulai meliriknya. Aku bangga, tapi juga aku takut. Entah kenapa, ada suara kecil dalam hatiku yang mulai cemas. Di rumah, dia sering bercerita tentang pengalaman kerjanya, tentang rekan-rekan barunya, tentang seorang rekan kerja perempuan yang menurutnya sangat cerdas dan visioner. Meski dia tidak menyebut namanya, aku hanya mengangguk, menahan setiap desakan dalam dadaku untuk bertanya lebih lanjut, karena aku tahu rasa percaya adalah pondasi cinta. Tapi saat itu, aku belum tahu bahwa pondasi pun bisa retak perlahan, tanpa suara. Hari-hari berlalu, minggu berganti bulan. Raka semakin percaya diri. Dia mulai pulang lebih malam dengan alasan lembur. Tapi aku mencoba tetap positif. Aku berusaha berpikir bahwa dia hanya ingin membuktikan dirinya. Aku tidak tahu bahwa perlahan-lahan aku sedang menanam cinta di tanah yang mungkin tidak lagi subur. Dan aku tidak sadar bahwa diam-diam seseorang sedang mulai menggantikan peranku di hatinya. Tapi untuk saat itu, aku hanya melihat suamiku yang sedang tumbuh, seorang pria yang pernah berjuang bersamaku di masa sulit, kini mulai mendapatkan pijakan, dan aku bangga kepadanya. Aku masih belum tahu bahwa peluang ini kelak akan menjadi awal dari sebuah luka yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Setiap pagi kini terasa berbeda. Dulu aku yang lebih sibuk bersiap-siap ke kantor, sementara Raka masih setengah mengantuk di meja makan.
Tapi sekarang, dia lebih dulu bangun. Bahkan kadang sudah berdandan rapi saat aku baru saja selesai sholat subuh. Dia berubah, dalam artian yang baik pada awalnya. Raka mulai menunjukkan performa luar biasa di tempat kerja. Hanya dalam waktu 3 bulan, dia berhasil menyusun sistem kerja yang lebih efisien untuk tim administrasi, memotong waktu proses verifikasi hingga 40%. Aku menerima laporan itu dari pihak divisi, dan aku harus mengakui, aku tersenyum bangga. Suami Anda cepat tanggap sekali, Bu Alia, ujar salah satu manajer dalam rapat direksi. Kalau dia terus seperti ini, bisa jadi aset besar di perusahaan kita. Aku hanya menjawab dengan anggukan kecil. Tidak ada yang tahu bahwa aku tidak hanya bangga sebagai seorang pemilik perusahaan. Aku bangga sebagai istrinya. Di balik layar, aku sering memberikan dorongan halus. Kadang kupastikan dia dilibatkan dalam proyek-proyek penting. Kadang aku mengarahkan atasannya untuk memberikan tantangan yang sesuai dengan kekuatannya. Tidak mencolok, tidak berlebihan, hanya dorongan kecil agar dia bisa terbang lebih tinggi. Aku ingin dia naik karena kemampuannya, bukan karena namaku, dan dia naik memang cepat. 6 bulan setelah bergabung, Raka dipromosikan menjadi asisten manajer divisi operasional. Itu pencapaian yang luar biasa, bahkan untuk standar perusahaan kami. Tapi aku tahu, dia memang layak, dan aku tidak keberatan menjadi pendukung setia di balik semua itu. Sayang, aku dipromosikan, serunya suatu malam sambil memelukku begitu masuk ke rumah. Wajahnya berbinar seperti dulu. Matanya penuh semangat. Aku ikut tersenyum, memeluknya dengan erat. Aku bangga padamu, Raka, bisikku halus. Kamu pantas mendapatkan itu. Dia mencium keningku sambil tertawa lepas. Saat itu aku merasa, inilah kebahagiaan, inilah hasil dari semua perjuangan kami. Tapi perlahan, ada hal lain yang juga ikut naik. Bukan hanya jabatannya, tetapi juga kepercayaan dirinya dan arogansinya. Beberapa minggu setelah promosi itu, nada bicaranya mulai berubah. Dia mulai bicara lebih lantang, lebih suka membantah. Kadang dia menyela ucapanku, kadang dia lupa meminta maaf kalau terlambat pulang. Maaf, aku sibuk banget. Urusan menjadi manajer sekarang beda kelas, katanya suatu malam dengan nada yang setengah meremehkan. Aku hanya diam. Dulu dia selalu menatapku saat bicara, tapi kini dia lebih sering memandangi layar ponsel sambil menjawab pertanyaanku asal-asalan. Aku mencoba mengerti, mungkin ini hanya masa transisi. Aku tahu betapa beratnya tanggung jawab seorang pemimpin. Tapi tetap saja, hatiku mulai bertanya-tanya, apakah dia masih sama seperti yang dulu? Di kantor, kabar tentang kemampuannya semakin santer. Beberapa divisi mulai berebut meminta bantuannya. Aku melihat dia semakin menikmati posisinya. Pakaian kerjanya semakin rapi, parfumnya semakin mahal. Bahkan dia mulai berani bicara soal strategi bisnis saat rapat terbuka dengan senior. Aku bangga, benar-benar bangga. Tapi aku juga mulai merasa tidak lagi menjadi bagian dari dunianya. Dia jarang bertanya tentang diriku. Bahkan ketika aku bilang ingin mengadakan perayaan kecil di rumah karena ulang tahun pernikahan kami yang ketiga, dia hanya menjawab, "Aduh, itu bentrok sama rapat dengan mitra luar negeri. Bisa kita tunda saja." Aku hanya mengangguk pelan, menyembunyikan luka di balik senyum. Cinta kami dulu tumbuh dari kesederhanaan, tapi kini kesuksesan yang kubantu bangun perlahan menjauhkan kami. Untuk sekarang, aku hanya bisa menatapnya dari kejauhan, berharap dia masih mengingat siapa yang dulu berdiri di belakangnya, saat dia belum menjadi siapa-siapa seperti sekarang ini.
Aku mulai menyadari perubahan kecil itu dari hal-hal yang awalnya nampak sepele. Parfum Raka. Biasanya dia memakai wangi lembu dan maskulin yang aku hadiahkan setahun yang lalu. Tapi kini, dia memakai aroma yang berbeda, lebih tajam, lebih memikat. Lalu kemeja-kemejanya, dulu dia jarang peduli soal warna ataupun potongan. Tapi sekarang, semuanya pas di badan, semuanya baru. Bahkan aku tidak pernah melihatnya belanja pakaian. Aku dibantu stylist baru di kantor, katanya ketika aku bertanya. Aku mengangguk, menahan nafas, tapi saat itu hatiku sudah mulai tidak nyaman. Lalu datanglah nama itu, Nadine. Bu, Raka sekarang sering bareng ya sama Mbak Nadine. Kompak banget mereka kalau presentasi, kata Rani, salah satu sekretarisku, tanpa maksud yang buruk. Aku mengangguk sambil tersenyum, tapi tubuhku menegang. Nadine, aku tahu nama itu. Salah satu staf baru yang direkrut dari perusahaan pesaing. Cantik, ambisius, dan dikenal sangat cakap dalam membangun koneksi. Hari itu juga aku sengaja melihat ke divisi tempat Raka bekerja, berpura-pura sedang audit internal. Di sana, aku melihat mereka berdiri berdampingan, mengulas dokumen bersama. Nadine menggunakan blus putih pas badan dengan rok pensil hitam, elegan, dewasa, dan penuh percaya diri. Matanya berbinar saat bicara dengan Raka, dan yang membuat dadaku terasa diremas, Raka menatapnya dengan cara yang tidak lagi kutemukan dalam tatapan dia kepadaku. Hangat, penuh perhatian, bahkan mengagumi. Aku berjalan menjauh sebelum mereka menyadari kehadiranku. Langkahku goyah, tapi aku berusaha tetap tegar. Mungkin ini hanya kerja, mungkin aku terlalu sensitif. Tapi sayangnya, instingku tidak pernah salah. Hari-hari berikutnya, Raka semakin pulang larut malam. Alasannya lembur, kadang rapat, kadang diminta langsung oleh direksi untuk ikut diskusi penting. Lucunya, aku adalah bagian dari direksi, dan aku tahu betul tidak ada rapat tambahan yang dia maksud. Rapat di mana? Tanyaku suatu malam. Hotel Grenova, ruang meeting lantai 2. Jawabnya sambil melepas dasi. Aku mengangguk, tapi malam itu aku menghubungi sekretaris hotel itu secara pribadi, dan dugaanku benar, tidak ada agenda rapat dari perusahaanku di sana malam itu. Aku tidak langsung menegur, aku belum siap untuk menghadapi kebenaran itu, bukan karena aku takut, tetapi karena aku masih berharap ini hanya salah paham. Tapi Nadine semakin jelas menunjukkan sikapnya. Di kantor, dia sering membawakan kopi untuk Raka, menyentuh tangannya saat tertawa. Bahkan sempat aku dengar saat aku lewat dekat ruangan mereka tanpa sepatah kata pun. Nadine berbisik, "Sekarang kamu semakin keren saja, Raka." Dan dia tertawa. Raka hanya tersenyum dan membalas, "Mungkin karena ada penyemangat baru." Aku berhenti sejenak saat mendengar itu, seolah nafasku terhenti. Tidak, ini bukan hanya prasangka, ini nyata. Di rumah, Raka semakin jarang menyentuhku, tidak lagi memelukku di pagi hari, atau sekedar menanyakan hariku. Bahkan ulang tahunku pun dia lewatkan dengan alasan deadline urgent. Aku mencoba menguatkan hatiku. Aku masih belum memiliki bukti yang nyata, tapi bayang-bayang perselingkuhan itu telah menggantung di antara kami, menggelayuti setiap percakapan, setiap diam, setiap malam yang dia habiskan tanpa menyentuhku sama sekali. Malam itu, aku berdiri di depan cermin sambil menatap wajahku sendiri. Aku bukan wanita yang lemah. Aku bukan wanita biasa. Aku pemilik perusahaan besar. Tapi mengapa aku merasa seperti istri yang gagal?
Air mataku menetes, tapi aku usap dengan cepat. Aku tidak boleh rapuh. Aku belum selesai. Aku bertekad satu hal. Jika memang benar ada pengkhianatan, aku akan membongkarnya. Dan saatnya tiba, dia akan tahu siapa aku yang sebenarnya. Sore itu, aku pulang lebih awal dari biasanya. Rasa penat di kepalaku tidak bisa aku abaikan, dan pikiranku terus dipenuhi oleh satu nama yang terus menghantuiku, Nadine. Saat masuk ke dalam rumah, kulihat Raka belum pulang. Biasanya dia tiba lebih dulu dariku, bahkan sering memasak atau menyiapkan teh hangat. Tapi 2 bulan terakhir, suasana itu menguap, hingga tanpa jejak. Ponselku berbunyi, sebuah pesan dari sekretarisku, Diana. Bu Alia, selamat ya. Tadi rapat Dewan Direksi memutuskan Pak Raka resmi diangkat menjadi manajer divisi operasional. Promosinya berlaku efektif mulai minggu depan. Tanganku gemetar kecil, mataku terpaku pada layar. Aku tahu ini akan datang. Aku yang secara diam-diam turut mendorongnya ke posisi itu, tapi rasanya tetap getir. Karena entah kenapa, semakin tinggi Raka naik, semakin jauh pula dia dariku. Raka pulang malam itu dengan wajah berseri. Senyumnya merekah, seolah dunia sedang memujanya. Aku diangkat menjadi manajer, katanya penuh semangat. Akhirnya Alia, semua kerja keras ini tidak sia-sia. Aku tersenyum dan memeluknya. Aku bangga sama kamu, Raka. Tapi pelukannya terasa dingin. Cepat tidak seperti yang dulu. Malam ini, dia sibuk membalas pesan. Tertawa kecil di depan ponselnya. Lalu berkata, "Ini grup internal. Ucapan selamat dari tim." Aku hanya mengangguk. Meski naluriku terus menjepit, itu bukan grup internal, itu Nadine. Beberapa minggu setelah Raka menjabat sebagai manajer, dia semakin berubah. Jadwalnya penuh, sering pulang larut malam, kadang tidak pulang sama sekali, beralasan ada audit keluar kota atau pelatihan mendadak dari pusat. Yang membuat hatiku paling perih adalah ketika dia mulai enggan menyentuhku. Dulu Raka selalu menggenggam tanganku saat kami duduk menonton televisi. Tapi kini dia duduk menjauh, matanya tertuju pada layar laptop atau ponselnya. Aku capek, jawabnya setiap kali aku mencoba mengajaknya bicara lebih dalam. Manajer itu kerjaannya beda, bebannya berat. Aku tahu betul bagaimana beban seorang manajer. Aku punya belasan di perusahaan ini. Tapi alasan Raka terlalu sering dipakai untuk menghindar. Itu yang membuatku semakin yakin ada sesuatu yang disembunyikannya. Aku mulai menyelidikinya dengan hati-hati. Aku meminta salah satu bagian IT perusahaanku untuk memberiku data absensi digital Raka. Aku juga meminta notulen rapat, agenda resmi perusahaan, dan data mobil operasional yang digunakan. Aku tahu ini mungkin melanggar privasi, tapi sebagai seorang pemilik perusahaan, aku punya akses atas semuanya. Dan sebagai istri, aku punya hak untuk tahu kebenaran. Hasilnya membuat nafasku tercekat. Banyak jadwal lembur yang tidak tercatat sebagai agenda perusahaan. Mobil operasional yang seharusnya dikembalikan pukul 8 malam, justru baru masuk ke garansi kantor pukul 2 pagi. Beberapa kali, hotel tempat Raka menginap tidak tercatat sebagai tempat rapat. Lebih mengejutkan lagi, dalam satu bukti reservasi kamar hotel, tercatat 2 tamu, Raka dan Nadine. Tanganku mengepal. Aku ingin langsung mengonfrontasinya saat itu juga. Tapi hatiku menahanku. Aku butuh lebih dari sekedar bukti reservasi. Aku butuh waktu, dan aku ingin dia sendiri yang mengakui semuanya. Pagi hari di kantor,
Aku mendapati Nadine duduk santai di pantry dengan secangkir kopi sambil tertawa dengan Raka. Dia menyapaku dengan senyum profesional, tapi aku tahu senyum itu penuh kepalsuan. "Selamat pagi, Mbak Alia," katanya dengan ramah. "Kopinya mau dibuatin juga?" Aku membalas dengan senyuman. "Tidak, terima kasih Nadine." Tatapan kami bertemu. Dalam sekejap, aku tahu wanita itu sadar siapa aku, tapi dia belum tahu bahwa aku tahu segalanya. Dan aku pun sadar, Nadine bukan hanya menggoda. Dia punya tujuan lain, dan Raka terlalu buta oleh kekaguman dan ambisinya untuk menyadarinya. Tapi aku akan membiarkan mereka bermain. Untuk sekarang, aku sudah bersiap. Aku hanya menunggu satu momen, saat semua topeng itu akhirnya jatuh, dan aku akan berdiri sebagai diriku yang sebenarnya, bukan sekedar staf senior, tapi Alia Sasmita, pemilik seluruh permainan ini. Kupandangi amplop coklat di meja kerja, tertutup rapi, tapi seolah berteriak meminta dibuka. Sudah 3 hari sejak penyelidikan yang kusewa mengirimkannya. 3 hari aku menatap benda itu tanpa keberanian untuk melihat isinya. Tapi pagi ini, aku siap. Kupelintir ujung amplop dan menarik keluar isinya. Beberapa lembar foto, rekaman pesan suara, serta catatan kecil berisi rekaman kegiatan Raka selama sebulan terakhir. Nafasku tercekat saat mataku jatuh pada salah satu foto. Raka dan Nadine berjalan berdua di lobi hotel, tertawa, bergandengan tangan. Foto lain mereka duduk di restoran hotel. Nadine menyentuhkan tangannya ke pipi Raka. Bahkan ada satu foto yang jelas memperlihatkan mereka masuk ke kamar yang sama. Nomor kamar 1207, hotel yang sama dengan yang tertulis di laporan penginapan resmi divisi. Hanya saja, tidak ada kegiatan dinas yang berlangsung di tanggal itu. Tanganku gemetar, perih, tapi anehnya, air mataku tidak keluar. Mungkin karena hatiku sudah terlalu lelah menangisi dalam diam. Aku memutar salah satu rekaman suara dari flash disk kecil yang diselipkan penyelidik. Suara Nadine, terdengar menggoda dan penuh percaya diri. "Kamu yakin Alia nggak curiga kalau dia tahu kamu sering tidur di rumahku?" "Nggak mungkin dia tahu," jawab Raka. "Dia itu terlalu sibuk dan terlalu percaya sama aku." Aku menutup telingaku, menahan amarah dan sakit yang menghujam dalam. Dadaku terasa sesak, seakan ribuan jarum menusuk tanpa henti. Tapi aku tidak boleh meledak. Aku tidak boleh gegabah. Ini bukan tentang emosi. Ini tentang harga diri. Tentang semua yang telah aku bangun dan yang dia hancurkan dengan mudahnya. Aku tidak datang ke kantor hari itu. Sebagai pemilik perusahaan, aku bisa mengatur segalanya dari rumah. Tapi aku sengaja membuat diriku tidak terlihat. Ingin melihat sejauh mana mereka berani bermain. Raka pulang seperti biasa, terlambat, dengan alasan meeting mendadak dari manajemen. Kali ini aku hanya tersenyum, senyum yang menakutkan, bahkan untuk diriku sendiri. "Capek?" tanyaku lembut, menatapnya menaruh jas di gantungan. "Banget," katanya dengan cepat. "Besok mungkin aku akan keluar kota. Ada evaluasi proyek dari kantor pusat." Kebohongan lain. Aku tahu agenda pusat. Tidak ada evaluasi proyek. Yang ada hanyalah perencanaan perayaan hari jadi perusahaan, dan aku akan hadir sebagai kejutan. "Semangat ya," ujarku pelan sambil menyentuh lengannya. Raka menatapku, sedikit ragu. Mungkin karena belakangan aku terlalu tenang. Mungkin karena dia merasa bersalah. Atau justru takut ketahuan. Tapi aku tahu, rasa takutnya belum sebanding dengan apa yang akan dia hadapi nanti. Malamnya, aku menghubungi kuasa hukumku,
membahas surat kepemilikan perusahaan, dan mungkin untuk merombak struktur manajemen secara besar-besaran, termasuk mengeluarkan Raka tanpa menyebut alasan personal, hanya sebagai bagian dari evaluasi profesional. Langkah pertama dari rencanaku dimulai. Langkah kedua, menghadiri perayaan ulang tahun perusahaan minggu depan sebagai diriku yang sebenarnya, alias Sasmita, pemilik tunggal PT Mahakarya Pratama Nusantara. Dan saat Raka melihatku berdiri di atas panggung, memberikan sambutan sebagai pemilik perusahaan tempat dia bekerja, aku ingin melihat ekspresi wajahnya. Ingin tahu bagaimana rasanya dihancurkan oleh wanita yang pernah dia injak-injak harga dirinya. Wanita yang diam-diam pernah mencintainya sepenuh hati. Pagi itu, aku mengenakan setelan blazer berwarna biru tua dan kacamata tipis bertengger di hidungku. Bukan penampilan seperti biasanya saat aku datang ke kantor sebagai alias sang staf senior. Hari ini, aku datang sebagai diriku yang sebenarnya. Meski belum ada yang tahu, di lantai tertinggi gedung PT Mahakarya Pratama Nusantara, aku duduk di ruang rapat utama bersama seseorang yang sudah lama menjadi wakil kepercayaanku. Namanya Pak Adrian, atau lebih tepatnya Direktur Utama di mata semua karyawan. Di luar sana, dia adalah pemegang kendali perusahaan. Tapi hanya kami berdua yang tahu bahwa semua keputusan penting tetap berada di tanganku. Jadi Bu Alia ingin kita mulai evaluasi dari divisi yang dipimpin oleh suami ibu sendiri? Tanyanya hati-hati. Aku tersenyum, meski getir. Tepat sekali, dan tolong, mulai hari ini jangan panggil aku ibu. Di hadapan publik, aku tetap Alia, staf senior. Pak Adrian mengangguk dengan hormat. Dia sudah terlalu lama berada di sisiku untuk mempertanyakan keputusanku. Bahkan saat aku memutuskan untuk menyembunyikan identitasku dari seluruh perusahaan, demi menjalani hidup normal dan membiarkan Raka membangun karirnya sendiri. Namun sekarang, waktu bermain sudah selesai. Kalau begitu, saya akan atur struktur audit internal. Kita akan mulai dengan divisi pemasaran, keuangan, dan SDM. Bagus, jangan lupakan juga divisi pengembangan. Tempat Raka memimpin. Aku ingin tahu laporan yang sesungguhnya, tanpa polesan. Siapa yang kerja, siapa yang cuma cari muka. Aku berdiri dari kursi, menatap jendela besar yang menyajikan panorama kota Jakarta dari ketinggian. Dulu pemandangan ini memberiku semangat untuk membangun masa depan bersama Raka. Tapi sekarang, aku berdiri sendirian di sengsaraanku. Dan aku harus kuat. 3 hari berikutnya, aku kembali menyamar. Kembali ke meja kecilku di pojok divisi pengembangan. Hanya seorang Alia yang dikenal sebagai staf senior biasa. Rajin, pendiam, dan sering dianggap remeh. Dan dari balik layar itulah aku mengamati. Raka kini berbeda, jauh dari laki-laki sederhana yang dulu kusipu saat membawakanku bunga plastik di ulang tahunku. Kini dia berjalan dengan dada membusung, suaranya lantang, dan senyuman licik yang tidak lagi aku kenali. Proposal ini terlalu jelek. Nadine, kamu saja ya yang menghandle. Aku yakin kamu lebih bisa mengurus daripada yang lainnya. Ujarnya suatu pagi, melempar kertas ke meja senior baru. Nadine seperti biasa, tertawa pelan dan merapat ke sisi Raka. Mereka tidak peduli pada tatapan yang menyebar di ruangan, seolah mereka kebal dari etika kerja. Aku mengetik pelan di laptopku, mencatat, menganalisis, menyusun skenario. Karena aku tahu, kebenaran bukan hanya soal siapa yang salah, tapi seberapa dalam mereka menginjak prinsip dan kepercayaan. Sore itu, saat kantor mulai sepi, aku menyelinap ke ruang Raka. Aku memiliki akses penuh, tentu saja.
Aku pemilik perusahaan, tapi aku tetap berhati-hati. Di dalam lacinya, kutemukan dua hal. Sebuah brosur resort mewah di Bali, atas nama Nadine, dengan 2 tiket penerbangan yang dijadwalkan bulan depan. Dan 1 surat pengajuan anggaran proyek fiktif yang nilainya terlalu besar untuk proposal yang belum pernah diajukan secara resmi. Aku menghela nafas. Ini lebih dari sekedar perselingkuhan. Ini penyalahgunaan wewenang. Permainannya sudah terlalu jauh. Aku menutup laci dan melangkah keluar. Malam mulai turun, dan lampu-lampu kota menyala satu persatu. Tapi di mataku, cahaya tidak lagi hangat. Ia hanya penanda waktu, bahwa pertunjukan besar akan segera dimulai. Raka, kamu mungkin berpikir sedang memimpin panggung ini, tapi jangan lupa, panggung itu milikku, dan aku akan menjadi sutradara terakhir dalam kisah yang kamu kira bisa kamu kontrol. Aku pernah bertanya-tanya, seperti apa sebenarnya wanita yang tega merusak rumah tangga orang lain? Apakah dia tidak punya hati, atau justru menyimpan luka yang tidak pernah sembuh, sehingga membalas dunia dengan cara yang paling keji? Namun setelah mengenal siapa Nadine, aku sadar ada orang-orang yang memang terlahir untuk bermain di atas penderitaan orang lain. Bukan karena luka, tetapi karena haus akan kekuasaan. Seminggu sebelum ulang tahun perusahaan, aku meminta Pak Adrian untuk menyelidiki latar belakang Nadine secara mendalam. Dan hasilnya mengejutkan. Dari dokumen yang diberikan kepadaku, aku menelusuri jejak Nadine. Lulusan universitas swasta di Bandung. Pindah-pindah kerja setiap 2 tahun. Di setiap tempat kerjanya, ada satu pola yang sama. Hubungan spesial dengan atasan pria. Beberapa bahkan bercerai tidak lama setelah Nadine masuk ke dalam perusahaan mereka. Namun bukan itu yang membuatku tercekat, melainkan fakta bahwa Nadine tahu Raka sudah menikah. Bahkan sejak awal dia melamar pekerjaan, dia sudah tahu bahwa Raka adalah suamiku. Di kantor, Nadine tetap berperan sebagai rekan kerja yang elegan. Senyumannya manis, bicaranya lembut, dan penampilannya selalu sempurna. Tapi aku tahu, di balik tirai itu, dia adalah aktris yang paling licik yang pernah kutemui. Mas Raka, nanti malam kita meeting berdua ya. Aku sudah siapkan draft kampanye yang kamu minta, tapi lebih enak diskusi sambil makan malam kan? Ucapnya manja di ruang tengah, saat aku pura-pura menyusun dokumen. Raka hanya mengangguk sambil memandangi tubuh Nadine dari atas ke bawah tanpa rasa bersalah. Aku berpura-pura tidak melihat, tapi di dalam hatiku, aku mulai menyusun bab terakhir cerita ini. Dan di dalam cerita itu, Nadine akan tahu rasanya menjadi pion, ketika sang ratu sudah memegang bidak terakhir. Malamnya, aku menatap cermin di kamarku. Di sana berdiri seorang perempuan yang pernah mencintai suaminya dengan sepenuh hati. Seorang istri yang rela hidup sederhana, menyembunyikan kekayaan dan kedudukannya, demi melihat suaminya tumbuh dengan keringatnya sendiri. Tapi sekarang, aku bukan lagi perempuan itu. Aku adalah Alia, pemilik perusahaan tempat mereka bermain-main. Dan saat ulang tahun perusahaan nanti, aku akan membuka tirai, memperlihatkan pada semua orang siapa sebenarnya yang memegang panggung. Sudah berhari-hari aku tidak bisa tidur dengan nyenyak. Rasanya seperti ada sesuatu yang menggerogoti dari dalam dadaku. Mungkin ini yang dinamakan luka batin, bukan karena fisik, tetapi karena kepercayaan yang hancur dan cinta yang perlahan-lahan membusuk. Aku mulai mempertanyakan semuanya. Apa aku terlalu egois menyembunyikan jati diriku dari Raka? Apakah ini salahku karena mencintainya terlalu buta dan berharap dia mencintaiku bukan karena harta? Beberapa kali aku menatap cermin, dan yang kulihat bukan sosok yang kuat seperti dulu,
melainkan seorang perempuan yang rapuh, yang terlalu banyak berpura-pura tegar. Dan ketika aku mengunci diri di kamar, untuk pertama kalinya, aku menangis sampai tubuhku gemetar. Aku Alia, yang katanya pemilik perusahaan, luluh lantak karena luka yang kutahan sendiri. Alia, suara Siska, sahabatku sejak SMA, terdengar lembut di seberang telepon. Aku tahu kamu pasti ngerasa semua ini adalah salahmu. Tapi tolong, jangan pernah salahkan dirimu atas kebodohan orang lain. Aku benar-benar mencintainya, sis. Aku pikir dia akan bangga kalau suatu hari nanti bahwa aku menyembunyikan semua ini demi melihat dia sukses dengan usahanya sendiri. Siska menghela nafas berat. Dengar ya, Alia, kamu itu perempuan hebat. Kamu ngasih dia kesempatan, bahkan jalan untuk naik. Tapi apa yang dia lakukan? Dia menginjak-injak cintamu. Kamu bukan perempuan yang lemah. Jangan biarkan dia dan perempuan murahan itu menang. Aku terdiam. Air mataku kembali jatuh. Tapi kali ini tidak terasa lemah. Kata-kata Siska sebagai tamparan hangat menghentakkan kesadaranku. Aku bukan wanita yang pantas menangisi pria yang mengkhianati cinta dan pengorbananku. Aku pemilik perusahaan ini. Aku yang membangunnya dari nol. Aku yang selama ini menopang semuanya, meski dengan diam-diam. Hari itu, aku kembali ke kantor dengan kepala tegak. Tidak ada lagi tatapan kosong di mataku. Tidak ada lagi keraguan. Saat aku berdiri di depan lift lantai eksekutif, semua orang menatapku heran. Mereka terbiasa melihatku hanya sebagai staf senior yang pendiam dan efisien. Tapi hari itu, aku mengenakan setelan terbaikku, high heel yang tidak biasa kupakai, lipstik merah yang hanya kugunakan di rapat-rapat penting, dan senyum dingin yang siap menjadi pisau bagi mereka yang sudah menganggapku lemah. Aku berjalan ke arah ruang direktur utama, ruang yang seharusnya menjadi milikku. Aku tidak memilih untuk bersembunyi, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir, aku duduk di kursi itu, bukan sebagai Alia staf, tetapi sebagai Alia pemilik perusahaan. Bu Alia, kapan mau dimulainya, Bu? Tanya Pak Adrian, sang direktur samaran. Aku menatapnya lurus. Sekarang saatnya. Aku sudah cukup lama menyaksikan dari balik layar. Kali ini, biar mereka tahu siapa yang sebenarnya duduk di kursi ini. Tapi sebelum panggung itu kubuka, aku terus menyembuhkan duri yang menusuk hatiku. Karena hanya hati yang sembuh yang bisa memutuskan. Apakah aku akan menghukum mereka dengan kekuasaan, atau meninggalkan semuanya dengan kepala tegak? Dan malam itu, aku mulai menulis rencana akhirku dengan tanganku sendiri. Salah satu momen yang selalu dinantikan oleh setiap orang di perusahaan ini adalah gala dinner tahunan. Perjamuan yang menandai berakhirnya tahun dan awal dari rencana-rencana baru. Setiap tahun, aku selalu hadir sebagai Alia, staf senior yang dikenal serius dan pendiam, dengan pakaian formal dan senyum ramah. Tapi tahun ini, semuanya akan berubah. Aku sudah memutuskan, aku akan tampil sebagai diriku yang sederhana. Aku berdiri di depan cermin kamar tidurku, menatap penampilanku dengan saksama. Gaun hitam panjang yang menyesuaikan tubuh, dengan potongan sempurna di bagian bahu. Tampak elegan namun sederhana, bukan untuk menarik perhatian, tetapi untuk menunjukkan kekuatanku. Dihiasi dengan aksesoris perak yang tidak terlalu mencolok, dan sedikit riasan yang menambah kesan tegas di wajahku. Raka dan Nadine mungkin tidak akan mengenaliku, tidak seperti yang mereka bayangkan. Aku menarik nafas dalam-dalam, seolah siap untuk melangkah ke dunia yang telah lama kugeluti tanpa mereka ketahui.
Gala dinner dimulai dengan acara formal, sambutan dari jajaran direksi, penyerahan penghargaan untuk karyawan terbaik. Namun suasana malam itu terasa berbeda. Aku bisa melihat banyak pasang mata yang terus melirik ke arahku. Aku bukan lagi Alia yang mereka kenal. Saat aku melangkah ke panggung, suasana seketika hening. Semua mata tertuju padaku, termasuk mata Raka dan Nadine yang tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Aku bisa merasakan ketegangan yang menyelimuti ruang itu. Raka nampak kebingungan. Nadine, dia bahkan tidak bisa menyembunyikan ekspresi herannya. Aku tersenyum tipis dan mengambil mikrofon. Selamat malam semuanya. Saya Alia Sasmita. Ucapku, suaraku terdengar lebih tenang dari yang aku duga. Dan untuk kalian yang belum mengenal saya akan sampaikan bahwa saya adalah pemilik perusahaan ini. Semuanya yang ada di ruangan ini adalah bagian dari perjalanan panjang yang dimulai beberapa tahun yang lalu. Suasana seketika berubah. Dari yang awalnya riuh menjadi hening. Raka suamiku nampak terdiam. Nadine menggigit bibirnya, jelas mencoba mengendalikan diri. Mereka tidak menyangka, ternyata selama ini perempuan yang mereka anggap remeh adalah pemilik dari perusahaan yang mereka anggap sebagai tempat kerja biasa. Aku melanjutkan, saya tahu banyak yang merasa terkejut. Mungkin beberapa dari kalian merasa seperti ada yang disembunyikan. Dan saya akui, memang ada banyak hal yang saya sembunyikan. Namun malam ini, saya ingin memperkenalkan diri saya bukan hanya sebagai staf, tapi sebagai pemilik yang telah membangun perusahaan ini dengan tangan saya sendiri. Kata-kataku menyelinap begitu dalam ke hati mereka. Aku bisa melihat perubahan ekspresi pada banyak wajah, dari kebingungan, kemudian keraguan, hingga kejutan yang memuncak di wajah Raka. Aku menoleh pada Raka, yang nampak terkejut, dan aku bisa merasakan jantungku berdegup lebih kencang. Apa yang ada di pikiran mereka sekarang? Aku sudah melihat bagaimana dia melihat Nadine. Dan kini, saat wajahnya memerah karena malu, dia mulai merasakan apa yang sebenarnya telah aku rasakan selama ini. Lalu mataku beralih ke Nadine. Senyum kecilnya hampir terkerek. Namun aku bisa melihat ketegangan di matanya. Mungkin dia tidak menyangka bahwa permainan ini sudah mencapai titik yang tidak bisa dia kendalikan. Aku menatap mereka berdua dalam diam. Malapetaka selalu datang tanpa diduga. Lanjutku dengan suara yang lebih dalam. Tapi saya percaya, dalam setiap keputusan yang kita ambil, ada konsekuensi yang harus kita hadapi. Bahkan jika itu melibatkan kebenaran yang terlalu sulit untuk diterima. Ku dengar bisikan kecil di antara mereka. Mereka tahu bahwa malam ini bukan hanya tentang perjamuan. Ini adalah pernyataan. Setelah pidato singkatku selesai, aku turun dari panggung, membiarkan semua mata masih terfokus padaku. Tidak ada tepuk tangan, hanya keheningan yang menggantung di udara. Aku tahu malam ini akan menjadi malam yang sulit untuk mereka, tapi untukku, ini adalah pembukaan dari bab baru. Aku menuju ke meja VIP. Tempat Pak Adrian dan para eksekutif lainnya sudah menunggu. Mereka mengangguk penuh kehormatan kepadaku, seolah menyadari bahwa hari ini aku tidak lagi menjadi figur bayangan di balik perusahaan. Malam ini aku adalah Alia, pemilik dan penguasa perusahaan ini. Di sudut ruangan, aku bisa melihat Raka menatapku, jelas kebingungan. Aku hanya memberikan senyuman tipis kepadanya, senyum yang tidak lagi memendam rasa cinta, senyum yang mengandung pembalasan. Senyum itu adalah jawaban atas semua pertanyaan yang mungkin dia miliki. Jawaban yang membuat hatiku terasa lega.
meskipun masih ada duri yang tertinggal di sana. Tapi kali ini, aku tahu satu hal, aku tidak akan menyerah lagi. Malam itu seolah berjalan dalam waktu yang terhenti. Setiap detik terasa begitu lambat. Sementara aku tahu, di dalam ruangan yang penuh dengan wajah-wajah terkejut ini, ada sesuatu yang besar yang sedang terjadi. Aku tidak bisa menahan senyumku, meskipun aku merasa hatiku sakit. Aku melihat Raka, yang nampaknya kehilangan arah. Wajahnya memucat, ekspresinya kosong, seolah-olah seluruh dunia yang selama ini dia kenal runtuh dalam hitungan detik. Tidak ada yang bisa dia lakukan untuk mengubah kenyataan yang baru saja diungkapkan. Aku adalah pemilik perusahaan ini, bukan hanya sekedar rekan kerja yang biasa ditemui setiap hari. Namun yang lebih mengagetkan adalah reaksi Nadine. Perempuan itu nampak terdiam, pandangannya yang penuh dengan kekaguman terhadap Raka, yang ternyata adalah suami dari pemilik perusahaan ini, seolah-olah membeku di udara. Aku bisa melihat kecemasan yang muncul di mata Nadine. Dia menyadari ada yang salah, namun tidak tahu pasti itu apa. Raka di sisi lain, nampaknya semakin tenggelam dalam kebingungannya. Sementara aku berdiri dengan tegap, seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi aku tidak hanya datang untuk berdiri di sana, menerima pujian, atau sekedar mendengarkan basa-basi dari rekan kerjaku. Aku datang untuk menunjukkan kekuatanku, setelah membuat semua orang terperangah, terutama Raka dan Nadine. Dengan penuh percaya diri, aku mengambil mikrofon sekali lagi, menyentuh layar dan gerakan yang elegan untuk menarik perhatian semua yang hadir. Sebagai seorang pemimpin, saya selalu mengajarkan kepada tim saya tentang pentingnya integritas, kerja keras, dan kejujuran. Dalam perjalanan kita, ada banyak godaan yang datang, yang bisa membuat kita tergoda untuk mengambil jalan pintas. Namun seperti yang kita tahu, jalan pintas hanya akan membawa kita pada kehancuran. Suaraku terdengar lebih tegas daripada sebelumnya. Aku menatap Raka yang berada di ujung ruangan. Masih nampak kaku dan terdiam. Aku tahu dia mendengar setiap kata yang aku ucapkan. Mataku tidak lepas darinya, dan untuk sesaat, aku bisa melihat kesedihan yang tidak bisa dia sembunyikan. Namun rasa itu bukan untukku. Itu adalah rasa penyesalan yang kini dia rasakan, karena tahu bahwa aku lebih dari apa yang dia bayangkan. Beberapa orang memilih untuk merusak kepercayaan yang telah dibangun, memilih jalan pintas, dan mengejar hasrat mereka tanpa memikirkan konsekuensinya. Lanjutku dengan nada yang lebih tajam. Namun saya selalu percaya bahwa waktu akan menunjukkan siapa yang benar-benar memiliki kekuatan dan siapa yang akan menumpang. Aku bisa merasakan ketegangan di udara. Raka dan Nadine saling bertatapan, bingung dan panik. Mereka tahu mereka sedang berada di tengah permainan yang lebih besar dari sekedar perselingkuhan mereka. Aku tidak hanya berbicara tentang mereka, tetapi tentang semua orang yang pernah meremehkan kekuatanku. Malam ini adalah malam untuk merayakan, bukan hanya pencapaian kita bersama, tapi juga untuk mengingatkan kita akan pentingnya menjaga integritas, menjaga keluarga, dan menjaga kepercayaan. Tanpa itu, kita hanya akan menjadi bagian dari apa yang seharusnya kita capai. Aku menatap Raka sekali lagi, dan meskipun senyuman kecil menghiasi wajahku, ada perasaan yang mendalam di hatiku. Ini bukan tentang balas dendam, ini tentang menghargai diri sendiri. Raka masih nampak terkejut, namun aku tahu, dia tidak akan bisa lari dari kenyataan. Semua orang tahu sekarang siapa aku, dan siapa mereka yang sebenarnya. Malam itu berlanjut dengan suasana yang lebih tegang. Para eksekutif nampaknya semakin cemas dengan situasi ini. Mereka tahu betul bahwa Alia yang mereka kenal sekarang adalah pemilik perusahaan,
dan bukan hanya staf biasa. Mereka semua masih berusaha mencerna apa yang baru saja terjadi. Dan sementara itu, Raka dan Nadine akhirnya terjebak dalam keheningan, tidak lagi bisa berpura-pura. Aku memutuskan untuk meninggalkan tempat dudukku, berpura-pura sibuk dengan urusan lainnya. Namun sebelum pergi, aku melontarkan satu kalimat terakhir kepada mereka. Selamat menikmati malam ini, dan jangan lupa untuk selalu menjaga integritas kalian. Malam itu aku meninggalkan acara lebih awal, menyisakan dua wajah yang pasti akan terus dihantui oleh kata-kataku, dan oleh kenyataan yang baru saja terungkap. Aku tahu mereka tidak akan bisa tidur nyenyak malam ini, dan aku akan melangkah ke depan, lebih kuat dari sebelumnya. Hari setelah gala dinner itu, semuanya terasa lebih jelas. Tidak ada lagi kebingungannya, tidak ada lagi penutupan mata. Aku tahu apa yang harus aku lakukan. Setelah memutuskan dengan hati yang berat namun penuh keyakinan, aku menghubungi tim HRD dan mempersiapkan 2 surat pemutusan kerja. Surat yang akan mengubah segalanya. Aku tidak hanya memutuskan hubungan profesional pekerjaan, tetapi juga memberikan Raka dan Nadine pelajaran tentang apa yang berarti menjaga kepercayaan dan menghormati orang lain. Pagi itu, aku duduk di ruang kerjaku dengan surat-surat itu di depan mataku. Tanganku terasa berat saat menulis nama mereka, Raka dan Nadine, 2 orang yang telah mengkhianati kepercayaanku, yang telah merusak apa yang telah kita bangun bersama. Namun hati ini tetap tenang. Aku tahu ini adalah langkah yang benar. Surat itu berbunyi sederhana namun sangat jelas. Kepada yang terhormat, Saudara Raka dan Nadine, sehubung dengan pelanggaran etika yang telah Anda lakukan di perusahaan ini, yang berdampak pada kepercayaan dan integritas perusahaan, dengan ini kami memutuskan hubungan kerja Anda secara efektif, terhitung mulai hari ini. Keputusan ini diambil setelah pertimbangan yang matang dan didasarkan pada bukti yang ada. Kami mengharapkan Anda untuk segera menyelesaikan administrasi yang terkait dan mengembalikan semua aset perusahaan yang ada. Hormat kami, Alia Sasmita, CEO PT Mahakarya Pratama Nusantara. Setelah surat itu tercetak dan diserahkan ke HRD untuk diproses, aku merasa seolah-olah beban berat telah terangkat dari pundakku. Namun aku tahu itu hanyalah langkah pertama dari perjalanan yang lebih panjang. Ini bukan tentang balas dendam, ini tentang keadilan dan menjaga harga diri. Namun yang aku tidak perhitungkan adalah air mata yang akan muncul setelah semuanya terungkap. Tidak lama setelah surat itu dikirim, aku menerima telepon dari Raka. Suaranya terdengar begitu rendah, penuh penyesalan. Dia memohon untuk bertemu denganku. Sayang, tolong ini bukan aku. Aku tahu aku telah salah. Dan aku benar-benar menyesal. Aku minta maaf. Maafkan aku, Alia, kata Raka. Suaranya terbata-bata, penuh dengan penyesalan yang datang terlambat. Aku menutup telepon itu tanpa memberi jawaban. Namun dalam hatiku, aku tahu, aku harus bertemu dengannya. Aku tahu ini adalah pertemuan yang tidak bisa kuhindari. Aku menunggu di ruang kerjaku saat Raka datang. Wajahnya pucat dan matanya merah. Dia nampak seperti bayangan dari pria yang dulu aku cintai. Setiap langkahnya terhuyung, seolah dunia di sekitarnya runtuh. Maafkan aku, Alia. Aku salah. Aku benar-benar menyesal, katanya, sambil menundukkan kepala. Aku bisa melihat bahwa dia benar-benar menyesal, tapi itu tidak cukup. Raka menatapku dengan mata yang penuh air mata, yang hampir tidak bisa dia tahan. Aku tahu dia merasa hancur, dan aku bisa merasakan betapa dia ingin mengembalikan waktu. Namun aku tidak bisa.
dan aku tidak akan bisa. Dengan suara yang tetap tegas, aku berkata, "Raka, kita sudah terlalu jauh. Kamu sudah merusak semuanya. Tidak ada yang bisa mengembalikan apa yang telah hilang. Aku tidak bisa hidup dengan pengkhianatan ini." Aku berhenti sejenak, menatap wajahnya yang penuh air mata. "Kamu memilih jalanmu sendiri, Raka. Kamu memilih untuk mendekati Nadine, untuk menghancurkan kepercayaan kita. Aku sudah mencoba memberi kesempatan kepada kita, tapi kamu tidak menghargainya. Kamu mengkhianatiku, dan aku tidak bisa memaafkan itu begitu saja." Air mata Raka mulai mengalir, tapi aku tidak bisa tergoyahkan. Meskipun aku merasa sakit, aku tahu ini adalah keputusan yang tepat. "Alia, aku benar-benar mencintaimu. Aku minta maaf, Alia. Aku tidak tahu apa yang ada di pikiranku pada saat itu. Nadine, dia bukan siapa-siapa bagiku. Aku hanya tergoda oleh kesalahan, oleh ego, dan ambisi yang telah menguasai diriku," katanya dengan suara terbata-bata. Aku menatapnya untuk beberapa saat, mencoba menahan emosi yang ingin meledak. Rasa sakit ini sudah terlalu dalam untuk bisa disembuhkan oleh kata-kata. "Maaf tidak akan mengubah apapun yang sudah terjadi, Raka," kataku dengan suara yang tenang, namun penuh penekanan. "Aku tidak bisa lagi hidup dengan kebohongan dan pengkhianatan." Raka terdiam, wajahnya semakin tenggelam dalam penyesalan. Dia mencoba meraih tanganku, namun aku menariknya mundur. "Aku sudah cukup, Raka. Keputusan ini sudah final." Setelah pertemuan itu, aku merasa hampa, tetapi juga lega. Air mata yang tadi mengalir tidak lagi menggoyahkan tekadku. Aku tahu apa yang aku lakukan adalah untuk diriku sendiri, untuk tidak bisa terus hidup dengan bayang-bayang pengkhianatan yang menghancurkan segalanya. Di saat yang sama, Nadine juga menerima surat pemutusan kerjanya. Meskipun dia lebih terlihat marah dan penuh kebencian, namun aku tidak peduli. Keputusan ini bukan tentang membalas dendam. Ini adalah tentang melindungi diriku sendiri dan perusahaan yang sudah kubangun dengan segala kerja keras dan pengorbanan. Hari-hari setelahnya, aku mulai merasakan kedamaian dalam diriku. Meskipun rasa sakit masih ada, aku tahu bahwa aku bisa melanjutkan hidupku lebih kuat. Aku memilih untuk lebih menghargai diriku sendiri. Meski sudah mengambil langkah besar untuk melindungi diriku sendiri, rasa sakit itu belum sepenuhnya hilang. Setiap kali aku melihat pesan-pesan lama dari Raka, setiap kali aku mengingat wajahnya yang penuh penyesalan, hatiku terasa begitu perih. Rasanya seperti aku baru saja selesai menjalani perang batin yang panjang. Namun bekasnya masih tertinggal. Aku tahu ini bukanlah akhir, tetapi awal dari perjalanan yang jauh lebih sulit. Hari-hari berlalu, seperti ada ruang yang tidak terisi di dalam diriku. Sebuah kekosongan yang tidak bisa diisi dengan pekerjaan, harta atau status. Aku sudah mengambil langkah yang tepat untuk memutuskan hubungan dengan Raka. Tapi keputusan itu tidak membuat luka ini hilang begitu saja. Aku masih terjebak dalam ingatan-ingatan tentang masa lalu. Saat aku dan Raka saling mencintai, saat semuanya nampak sempurna, rasanya seperti ada sesuatu yang hilang dalam diriku, sesuatu yang tidak bisa kembali. Namun aku tahu, aku harus bergerak maju. Aku tidak bisa terus-menerus terperangkap dalam masa lalu. Beberapa minggu setelah surat pemutusan kerja itu, aku memutuskan untuk mencari bantuan. Aku pergi ke seorang psikolog, seseorang yang bisa membantuku memahami dan menyembuhkan luka emosional yang masih mengganggu. Aku tahu jika aku ingin benar-benar melanjutkan hidup, aku harus belajar melepaskan rasa sakit itu. Saat aku duduk di ruangan yang tenang, aku merasa seperti beban berat mulai terangkat.
Dokter itu, Dokter Ika, sangat sabar mendengarkanku, memberi ruang untuk setiap kata yang aku ucapkan. Dia membantuku melihat rasa sakitku dari perspektif yang berbeda, mengajarkanku untuk menerima perasaan yang ada, bukan menekan atau mengabaikannya. Alia, kamu sudah melalui banyak hal. Itu semua tidak mudah, kata Dokter Ika dengan nada lembut. Namun kamu perlu belajar bahwa perasaanmu, baik itu rasa sakit, kecewa atau marah, adalah bagian dari proses penyembuhanmu. Kamu tidak bisa melupakan apa yang telah terjadi, tetapi kamu bisa memilih untuk membiarkan perasaan itu mengendalikan hidupmu. Aku mengangguk perlahan, merasa ada kebenaran dalam kata-katanya. Aku mulai menyadari bahwa meskipun aku tidak bisa mengubah masa lalu, aku bisa mengontrol bagaimana aku meresponnya. Perasaan-perasaan yang datang dengan pengkhianatan itu bukanlah akhir dari hidupku, melainkan bagian dari perjalanan menuju pemulihan. Dokter Ika juga menyarankan agar aku mulai mencari keseimbangan dari sisi spiritual dan emosional. Aku telah melupakan sisi diriku itu selama bertahun-tahun. Aku terjebak dalam dunia pekerjaan dan ambisi, tetapi aku harus mengingat kembali siapa diriku di luar itu. Aku perlu menemukan kedamaian dalam diriku, bukan di luar diriku. Hari-hari berikutnya, aku mulai lebih banyak meluangkan waktu untuk diriku sendiri. Aku mulai kembali membaca buku-buku spiritual yang sudah lama aku tinggalkan, mencoba untuk menghubungkan diri dari sisi terdalam dari jiwaku. Aku juga mulai melibatkan diri lebih banyak dalam kegiatan sosial yang memberikan kedamaian batin, seperti berbagi waktu dengan anak-anak yatim piatu, atau mendalami ilmu agama. Aku merasa lebih tenang, lebih terkendali, dan lebih sadar akan siapa aku yang sebenarnya. Rasa sakit itu tidak menghilang, tetapi aku mulai belajar menerima kenyataan bahwa luka-luka ini adalah bagian dari siapa aku yang sekarang. Meski tidak mudah, aku mulai merasakan sedikit demi sedikit perubahan dalam diriku. Aku merasa lebih kuat. Aku tahu ini bukan proses yang cepat atau instan. Aku masih punya perjalanan panjang untuk sembuh sepenuhnya. Tapi untuk pertama kalinya dalam waktu beberapa bulan, aku merasa ada harapan. Suatu malam, aku duduk di balkon rumahku, memandangi langit malam yang tenang. Aku merasa damai, meskipun rasa sakit itu masih ada. Aku tahu aku akan baik-baik saja. Aku tidak perlu lagi bergantung pada siapapun untuk merasa lengkap, karena aku sudah cukup. Aku sudah cukup untuk diriku sendiri. Aku sudah melewati banyak hal, dan aku masih berdiri dengan tegak. Meskipun luka itu belum sepenuhnya sembuh, aku tahu aku tidak perlu melangkah sendirian. Aku punya kekuatan untuk menghadapinya. Ini adalah hidupku. Dan aku memilih untuk mencintai diriku sendiri lebih dulu, sebelum memberikan tempat untuk orang lain dalam hidupku. Aku memutuskan untuk berdiri di atas kakiku sendiri, untuk menjadi perempuan yang lebih baik dari yang pernah aku bayangkan. Hari itu, aku menatap surat yang baru saja kutandatangani, bukan kontrak bisnis, bukan pula dokumen strategi perusahaan, tapi surat gugatan cerai. Tanganku sedikit bergetar, meski pikiranku sudah bulat. Ini bukan keputusan yang lahir dari amanah, tapi dari kesadaran bahwa cinta yang dulu mengikat kami telah berubah. Raka datang ke rumahku 2 hari setelah ia menerima surat pemutusan kerja. Tidak ada lagi setelan jas rapi atau senyuman percaya diri. Yang berdiri di depanku adalah laki-laki yang terlihat jauh lebih tua dari usianya, dengan mata yang bengkak dan wajah sayu. "Alia, izinkan aku untuk bicara. Tolong," pintanya dengan suara parau. Aku terdiam, mempersilahkannya untuk masuk tanpa kata. Di ruang tamu yang hening,
Dia mulai mengurai kalimat yang mungkin sudah ia latih selama berhari-hari. Aku tahu aku salah, Alia. Aku bodoh. Aku tertipu ambisi dan rayuan. Tapi percayalah, Nadine bukan apa-apa dibandingkan kamu. Aku menyesal, Alia. Sangat menyesal. Aku ingin memperbaiki semuanya. Memberikanmu apapun yang kamu mau. Asalkan jangan tinggalkan aku. Aku menatap matanya. Lama. Di masa lalu, mungkin aku akan luluh. Tapi kini, yang kulihat hanyalah bayangan dari seseorang yang dulu kucintai sepenuh hati. Aku menarik nafas panjang sebelum bicara. Raka, aku percaya kamu telah menyesal. Tapi apa kamu pikir penyesalan bisa mengembalikan semua ini? Cinta kita sudah tidak sama lagi. Dia tercekat. Aku masih cinta sama kamu, Alia. Aku juga dulu pernah cinta sama kamu. Sangat cinta. Bahkan sampai aku rela menahan jati diriku agar kamu bisa berdiri dengan usahamu sendiri. Tapi kamu menghancurkan semuanya. Dengan sadar, aku melihat air matanya jatuh. Dan anehnya, aku tidak lagi menangis. Mungkin karena air mataku sudah habis, atau mungkin karena hati ini sudah mati rasa. Gugatan cerai itu aku ajukan seminggu kemudian. Proses itu berjalan cepat karena aku sudah menyiapkan semuanya. Pengacara, bukti, bahkan catatan pengkhianatan yang telah lama kusimpan. Banyak orang terkejut, tidak sedikit yang menganggapku tega. Tapi mereka tidak pernah tahu betapa hancurnya aku saat melihat suamiku sendiri bermesraan dengan wanita lain di belakangku. Ini tempat yang seharusnya menjadi ruang aman untuk cinta. Saat aku menandatangani dokumen terakhir, ada perasaan lega yang tidak bisa kujelaskan. Bukan karena aku membenci Raka, tetapi karena aku akhirnya memilih untuk mencintai diriku sendiri. Siska, sahabatku yang selalu setia menemaniku, menatapku dengan bangga. Kamu sudah melalui badai besar, Alia. Tapi lihat kamu sekarang. Kamu berdiri dengan kepala tegak. Kamu bukanlah korban, tapi kamu pemenangnya. Aku tersenyum padanya. Aku tidak mau jadi perempuan yang tinggal demi cinta yang hanya nama. Aku harus mencintai diriku sendiri dulu sebelum orang lain mencintaiku dengan layak. Di hadapan dunia, aku adalah CEO sukses yang memimpin sebuah perusahaan besar. Tapi lebih dari itu, aku adalah perempuan yang telah memilih diriku sendiri. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Tapi aku tahu satu hal. Aku tidak akan pernah lagi menyusutkan diriku hanya untuk membuat orang lain nyaman. Kadang cinta tidak mati karena benci. Dia mati karena pengkhianatan yang diam-diam mencabut akar kepercayaan. Sudah hampir setahun sejak aku menandatangani surat cerai itu, banyak yang berubah. Bukan hanya tentang statusku sebagai seorang istri, tetapi juga sebagai seorang manusia. Seorang perempuan yang akhirnya tahu bagaimana rasanya benar-benar berdiri di atas kaki sendiri. Bukan demi siapa-siapa, tapi untuk diriku sendiri. Hari-hariku kini diisi dengan hal-hal yang jauh lebih bermakna. Aku tidak hanya menjalankan perusahaan, tapi juga membangun program-program sosial yang mendukung pendidikan dan pemberdayaan perempuan. Sesuatu yang dulu hanya menjadi wacana di benakku kini tumbuh menjadi nyata. Banyak wanita di kantor yang mulai berani bersuara. Mereka datang kepadaku, bukan sekedar sebagai atasan, tetapi sebagai sosok yang mereka lihat sebagai panutan. Bu Alia, saya juga sedang berjuang keluar dari hubungan yang menyakitkan, kata salah satu dari mereka, sambil menggenggam tanganku. Aku hanya tersenyum. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Raka, aku dengar dia membuka usaha kecil-kecilan. Aku tidak punya dendam. Bahkan kalau kelak aku bertemu dengannya lagi, aku akan menyapanya dengan biasa saja. Bukan karena aku lupa, tapi karena aku sudah memaafkan.
Sore itu, aku duduk di ruang kerjaku di lantai paling atas. Meja rapi, tumpukan berkas-berkas sudah terselesaikan, dan secangkir teh melati mengepul hangat di sebelah laptopku. Di balik jendela kaca besar, matahari mulai turun perlahan, mewarnai langit dengan semburat jingga keemasan. Aku menarik nafas panjang, damai. Tidak ada lagi luka yang membara, tidak ada lagi pertanyaan. Yang tersisa hanyalah kekuatan baru dalam diriku. Perempuan yang dulu dipatahkan, tapi sekarang menjadi pemilik utuh atas kehidupannya sendiri. Aku tersenyum, menatap keluar jendela, lalu berbisik pada diriku sendiri. Kini aku tahu, aku tidak perlu siapapun untuk menjadi utuh. Aku cukup menjadi diriku sendiri. Dan di sanalah aku, bukan lagi istri dari siapa-siapa, tapi Alia, pemilik perusahaan ini, pemilik keputusannya sendiri, dan yang terpenting, pemilik hidupnya sendiri.